Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam pembekalan karakter dari GBI Mawar Sarun Jakarta yang bernama program Faith Minutes Live. Program ini hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya, Pendeta Yohanes Nahwai, kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan hari ini, episode tanggal 7 September 2023, kita sedang membahas judul pembahasan yang sudah berlangsung dari bulan Juni kemarin, yang berjudul adalah 15 alasan untuk menjaga hati. Dan 15 alasan ini saya ambil dari kitab Galatia, ketika di sana membahas tentang 15 daftar perbuatan-perbuatan daging. Dan kemudian dalam ayat tersebut lanjutannya adalah daftar dari buah roh. Maka pembahasan ini kita sudah mulai pada bulan Juni kemarin, sampai kepada episode saat ini sudah sampai kepada bulan September. Maka pembahasan kita sekarang sudah sampai kepada serial ke-13. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan pembahasan ini dari seri 1 sampai seri ke-12, saya sangat rekomendasikan untuk mencari rekamannya, ada di YouTube, Facebook, GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang menggunakan Instagram, bisa cari rekamannya ada di Instagram dari akun Faith Minutes. Dan puji Tuhan, kita juga hadir di akun podcast, di platform podcast dengan nama akun di Spotify, kemudian sampai Apple Podcast, sampai Google Podcast, nama akunnya menggunakan nama saya, Yohanes Nahwai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dapatkan semua rekamannya atau tayangannya dari berbagai macam platform. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menikmati dengan mudah. Dan hari ini kita sudah sampai kepada serial 13. Jadi dalam urutan di dalam kitab Galatia ini, urutannya sebetulnya urutan ke-13 ini menarik sekali karena sebetulnya di dalam Alkitab Bahasa Indonesia kita mengalami pengurangan atau mengalami penggabungan dari dua daftar perbuatan-perbuatan daging yang totalnya di dalam Alkitab Bahasa Inggris menjadi 17, tetapi di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi pertama itu menjadi 15 daftar. Maka itu dalam urutan yang ke-13 ini sesungguhnya menjadi daftar ke-14, tetapi juga daftar ke-15 digabungkan menjadi daftar 14. Sehingga dengan kata lain harusnya totalnya dalam bahasa Inggris 17, tetapi dalam bahasa Indonesia menjadi 15. Nah, pembahasan ini hari ini episode ke-13 merupakan dua gabungan dari dua perbuatan-perbuatan daging dalam Alkitab Bahasa Inggris yang digabungkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita ini menggambarkan perbuatan daging yang ke-13 ini adalah kedengkian. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab Bahasa Inggris, kedengkian ini dipisahkan dengan poin berikutnya, yaitu adalah murders, pembunuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tertarik ketika melihat kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menggabungkan dari kata kedengkian dengan pembunuhan. Maka itu kalau kita bisa lihat di dalam teks aslinya dari Alkitab Bahasa Inggris, kata pembunuhan ini adalah ponos. Nah, kata ponos ini sebagai kata dasar dari pembunuhan yaitu adalah murder, slaughter, kemudian killing. Nah, makanya dari definisi itu kita bisa lihat kalau dari kata murder yaitu pembunuhan, slaughter artinya pembantaian, kemudian killing yaitu membunuh orang. Yaitu sama saja seperti murder, pembunuhan. Kemudian ketika kita lihat dari kata kedengkian ini petonos dalam bahasa Yunaninya kata dasarnya yaitu adalah envy. Jadi envy ini bisa juga digunakan atau petonos bisa juga digunakan untuk definisi envy, bisa juga adalah a grudge, kemudian spite. Nah, kalau kita bisa lihat dalam definisinya, envy itu dalam kamus bahasa Inggris, envy itu adalah sebuah perasaan di mana orang itu memiliki keinginan atau memiliki sebuah keinginan untuk tidak suka melihat orang lain berhasil, atau melihat kepemilikan orang lain, atau melihat kualitas yang dipunyai oleh orang lain. Nah, itu adalah envy. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya envy itu adalah iri hati karena melihat orang lebih daripada diri kita. Nah, itu adalah dari kata petonos, yang tadi adalah dari kata kedengkian. Kemudian juga selain envy, itu juga bisa ada artinya yang lain adalah grudge. Grudge itu adalah sebuah perasaan di mana kita itu merasa ill will. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, ill will itu adalah sebuah keinginan yang negatif. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah perasaan yang konsisten, perasaan yang ada terus-menerus di dalam hati kita, di mana kita
mempunyai pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Itu adalah grudge. Jadi boleh dikatakan mungkin grudge itu setara dengan bersungut-sungut, setara dengan akar pahit. Bisa juga kita kategorikan sebagai orang yang kecewa atau mengalami kenangan buruk dari masa lalu. Itu adalah grudge. Jadi selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah, itu situasi hatinya. Kemudian kita juga bisa lihat definisi dari kata petonos tadi, yaitu adalah spite. Spite itu adalah sebuah keinginan atau sebuah hasrat untuk melukai. Itu adalah kata spite. Bisa juga adalah menyueki orang lain, tidak mempedulikan orang lain, atau bisa juga melukai orang lain dalam hal perasaan. Oke, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kedengkian itu adalah sifat-sifat dengki. Kemudian dari kata kedengkian ada kata dasarnya yaitu dengki. Dengki adalah menaruh perasaan marah, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Jadi kalau kita bisa lihat dari berbagai macam definisi tadi, maka saya bisa simpulkan kedengkian itu adalah iri hati yang sangat besar sehingga ingin melakukan pembunuhan. Makanya tidak main-main ketika Lembaga Alkitab Indonesia menggabungkan dari kata iri hati, kata kedengkian, kemudian digabungkan juga dengan kata pembunuhan. Sehingga harusnya menjadi ada dua jenis perbuatan-perbuatan daging yang berbeda, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menggabungkannya. Jadi dengan kata lain saya bisa sampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita melihat serial ke-13 ini, alasan ke-13 mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari perlu menjaga hati, karena hati adalah sumber kedengkian. Nah, kedengkian yang dimaksudkan di sini adalah kita sangat iri hati, kemudian ingin melakukan pembunuhan. Misalnya, memang kita sebagai orang Kristen tentu, apalagi kita sebagai orang yang ada di Indonesia, negara dengan hukum yang berlaku, maka tentu kita tidak bisa membunuh orang sembarangan. Tetapi, sesuai dengan anjuran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa sudah membenci saudaranya di dalam hatinya, maka dia sudah membunuh saudaranya itu di dalam hatinya. Sama juga ketika Tuhan Yesus berkata di lain kesempatan, barang siapa melihat wanita dan mengingininya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Jadi dengan kata lain, dalam iman Kristen kita ini, perbuatan yang terjadi di alam lahiriah, alam jasmania, ini bukan hanya masuk dalam kategori dosa. Itu adalah dosa. Tetapi juga ketika kita membenci orang dan ingin orang mati, ingin membunuh orang di dalam pikiran dan hati kita, maka kita sesungguhnya pun juga sudah menjadi pembunuh di dalam kacamata Tuhan. Artinya di dalam pandangan Tuhan, di dalam pandangan kerohanian kita, maka kita pun sudah bisa membunuh orang lain. Jadi sederhananya begini saja. Kedengkian ini dalam urutan ke-13 ini, kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari harus menjaga hati? Karena hati adalah sumber kedengkian. Di dalam hati kita melihat orang lain berhasil, kita menyumpai untuk orang itu tidak berhasil. Itulah kedengkian. Kita melihat orang sukses, kita melihat orang lebih terkenal, kita melihat orang followernya lebih banyak, kita jadi iri hati, kemudian kita menyumpai, pasti juga dia bukan orang sempurna, pasti dia juga nggak ada kesalahannya kok. Nah, makanya dari gambaran seperti ini, masuklah ke dalam kata kedengkian. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, langsung saja ada 4 sifat-sifat kedengkian yang bersumber dari hati. Yang pertama, perasaan ingin memiliki kepemilikan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain punya barang sesuatu lebih hebat dari kita mengingini barang itu. Maka itu tidaklah aneh orang sampai rela membunuh, menjelek-jelekan orang lain, sehingga orang itu menjadi namanya buruk, kemudian dia mendapatkan kepuasan hati. Karena dia tidak bisa memiliki kesuksesan orang lain, sehingga dia harus menjelek-jelekan orang itu, sehingga orang itu jatuh, dan baru dia merasa puas. Nah, itu adalah kedengkian. Kita bicara juga kalau misalnya orang merampok, mencuri, maka itu juga masuk dalam kategori ini. Karena memang definisi atau sifat yang pertama dari hati kita yang harus kita jaga, karena hati adalah sumber kedengkian, maka perasaan ingin memiliki kepemilikan orang lain itu harus kita waspadai. Jangan sampai kita iri hati karena orang lain lebih kaya, jangan sampai kita iri hati karena orang lain lebih berhasil, jangan sampai kita iri hati karena orang lain lebih beruntung. Maka kita harus menjaga hati kita dari kedengkian. Ini adalah sumber yang muncul dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah perasaan dendam mendalam terhadap seseorang. Bisa saja kita ini memiliki pengalaman di masa lalu, misalnya contoh kita direndahkan orang di masa lalu kita dendam kepada orang itu dengan berkata, nanti ya, tunggu lihat ketika aku sudah hebat, aku sudah dewasa, aku akan pamer di depan engkau. Nah, ini adalah perasaan dendam yang mendalam terhadap seseorang, masuk dalam kategori kedengkian.
Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam menjalani hidup kita menuju kepada restorasi pemulihan yang Tuhan ingin kita mengalaminya, maka serial ke-13 ini sangat berperan kepada kita semua, di mana kita harus menjaga perasaan kita, jangan sampai dendam terhadap orang lain, karena memang punya pengalaman di masa lalu kita dibully, kita mengalami perundungan, kita direndahkan, kita diremehkan, lalu kita berkata dalam hati, nanti lihat saja ketika aku sudah sukses. Nah, itu adalah kedengkian. Oke, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga dari kedengkian adalah keinginan untuk melukai orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang iri, orang yang tidak suka melihat orang lain berhasil, lalu kita ingin melukai orang tersebut. Jadi tentu melukainya secara fisik, bisa juga kita melakukan melukai dia dengan perasaan secara psikis atau di dalam batinnya, misal kita bullying, kita melakukan perundungan, atau bisa juga kita melakukan sampai kepada penganiayaan fisik. Kalau tadi adalah melukai fisik, misalnya cuma hanya pukul 1 kali, tetapi bisa juga kita pukul berulang-ulang sampai dia itu menderita kesakitan secara fisik yang tidak main-main. Maka ini masuk kepada kedengkian. Walaupun itu masih dalam hati saja, ketika kita merasa bahwa aku nggak suka nih, oh pengen deh pukul deh, oh pengen deh gebukin. Nah, jadi ini adalah kedengkian. Puji Tuhan. Yang ketiga, maksudnya yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir adalah sifat yang keempat dari kedengkian adalah perasaan iri hati sampai ingin membunuh. Jangan sampai kita seperti itu, ingin membunuh secara fisik, kita juga ingin membunuh dan dalam hati kita, gue sumpahin lo mati lo, gue sumpahin engkau kenapa, dan seterusnya. Dan itu adalah kedengkian. Dan saya kutip di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat bahwa dari definisi ini atau dari tulisan Rasul Yohanes kepada para pembacanya, dia bisa mengatakan hati-hati barang siapa sudah membenci sesamanya, dia sudah menjadi pembunuh terhadap saudaranya. Jadi jangan sampai kita di dalam hati kita muncul kedengkian sehingga kita ingin mengeliminir orang itu di dalam kehidupan. Kita membunuh, kita juga bisa membunuh karakternya dengan menjelek-jelekan, menyebarkan kabar bohong, maka itu adalah kedengkian. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudari sudah memahami pembahasan hari ini, dan memang ternyata tidak mudah untuk kita bisa menjaga hati kita. Tetapi saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita berangsur-angsur menjadi lebih baik setiap harinya, sehingga kita bisa mencapai karakter Kristus dan jiwa misioner. Baik, puji Tuhan, saya rasa itu saja yang saya mau bagikan dalam episode hari ini, dan kita akan jumpa kembali dalam program Faith Minutes Live minggu depan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari silakan informasikan kepada orang-orang lain, kepada rekan-rekan, kepada keluarga, di mana Bapak Ibu Saudara-saudari mendapatkan pembekalan karakter yang baik, sehingga mereka pun juga dapat ditolong dan diberkati. Bapak Ibu bisa share link yang Bapak Ibu dapatkan ketika menyaksikan tayangan ini, dan Bapak Ibu juga bisa minta mereka untuk follow, subscribe dari akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan juga follow Facebook page GBI Mawar Saron, serta juga di Instagram kita ada dengan akun GBI Mawar Saron. Tetapi untuk program pembekalan karakter Faith Minutes Live, kita hadir dengan akun di Instagram dengan akun yang bernama Faith Minutes. Dan sekali lagi, podcast juga hadir untuk menayangkan audionya, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendengarkan podcast di Apple Podcast, Spotify Podcast, dan Google Podcast. Baik, di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan, dan diberikan peluang kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mensupport, mendukung dari program Faith Minutes ini. Dan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah melakukan dukungan sepanjang 2-3 tahun ini. Terima kasih, kita akan tutup pertemuan kita di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan karakter yang sudah hadir dalam episode minggu ini, dan kami semakin banyak belajar dari firman Tuhan tentunya, bahwa kami harus menjaga hati kami dari kedengkian. Dan telah banyak, lebih dan kurang, kami sudah mendapatkan pembahasannya. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Menutup pertemuan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, itu saja yang saya mau hadirkan dalam pertemuan hari ini, hari Kamis, tanggal 7 September 2023. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.